Baik teman-teman, kembali lagi di podcast lintas generasi Wiki Gambut Sumatera Selatan. Baik, kali ini teman-teman kita akan membawakan tema terkait tani gambut, khususnya tani kara dan Madayati di Red Gambut. Baik, mungkin pertanyaan pertama Pak terkait kan sekarang apalagi beberapa bulan ini banyak apa terjadi kebakaran lahan dan mungkin boleh memberikan tanggapannya dulu Pak. Kenapa terjadi sampai sebesar ini? Kita tahu bahwa tahun 1997 ketika Pak Harto lengser itu ada kemarau panjang juga. Kemudian setelah itu ada 2005 setiap kali akhir ya. Jadi ini adalah memang sebuah siklus tahunan ya. Indeks kekeringan karena eh, curah hujan menurun, angin dari Pasifik membawa awan sehingga kekeringan terjadi. Dan itu memang bukan sebuah memang sulit dicegah karena ini memang faktor alam ya. Nah, Jadi menurut saya ya beberapa tahun sebelumnya kita basah dan sekarang kita mengalami kering. tahun kering, jadi memang ya semacam sunat buat sudah siklus alamnya seperti itu. Tahunan tapi diperparah sama gelombang panjang kita yang seperti ini kan, maka apabila titik-titik api yang terbuka hotspot itu, dan juga balik lagi kesadaran masyarakat yang masih cukup kurang. Tadi kan Pak Iwan sempat cuma menyebutkan untuk beberapa spesies. Nah, saya mungkin teman-teman juga pengen tahu Pak, bahwa itu ada spesies apa aja sebenarnya yang khusus atau khas di lahan gambut itu untuk ikan ataupun burung ini sendiri Pak biasanya. Ya, kalau ikan nirawa gambut dan juga masih banyak untuk konsumsi masyarakat di sekitar kita. Yang pasti misalnya ikan gabus ya. Gabus ya, Ya. pempek ya. Kalau gabus tinggal pempeknya iklan juga. Ya, pernah ditulis teman saya juga ada masalah. Oh iya, Pak. Kalau misalnya ikan di sungai musi hilang, otomatis pempek akan beberapa bau terlihat menabrak dinding atau beberapa kali saya jumpai. Dan juga kalau ikan, ya kekeringan habitat, hilangnya air pasti akan berdampak dengan habitat mereka, populasi mereka. Tetapi yang menarik, secara alami untuk saat ini masih ada recovery tersendiri bagi populasi-populasi tersebut untuk tidak sampai punah, tetapi bisa dari populasinya kurang ya. Walaupun mereka spesies tertentu itu tidak hilang, tetapi populasinya berkurang. Nah, ini gimana nih? Kupu-kupu itu kan merupakan hewan bersiklus atau metamorfosis ya. Jadi sebelum dia jadi tertentu dan terbang, dia itu adalah fase ulat. Sedangkan fase ulat itu sangat dibutuhkan yang namanya tunas-tunas baik dari tanaman. Nah, dengan adanya kekeringan atau kebakaran seperti ini, otomatis itu menghambat kehidupan dari proses dewasa dari kupu-kupu itu. Kalau lihat karya-karya gambar hayatnya sudah cukup banyak gitu ya, ada burung ada itu. Nah, mungkin ada budaya loh, Pak. Itu budaya yang merayakan ya. Di lahan gambut gitu pakai burung, bahkan kupu-kupunya sendiri ada nggak sih kaitan budaya juga di dalamnya? Ada nggak Pak? Mas lu keterkaitan gitu antara budaya masyarakat Sumatera Selatan gitu di lahan gambut dengan ikan atau burung atau bahkan kupu sendiri itu ada budaya yang berkaitan dengan hal tersebut. Kalau dengan ikan, burung, itu pastinya tentu ada kaitan, terutama ikan. Dan karena kita tahu bahwa dari kuliner yang kita sebut tadi pempek itu masyarakat kita sudah mengenal bahan baku ikan sebagai membuat kuliner kita, makanan utama. Selain itu juga ada makanan lain ya seperti pindang, makanan salai, ikan asin segala macam itu adalah menunjukkan bahwa betapa keterkaitan masyarakat kita dari dulu dengan sumber daya alam seperti ikan itu sangat erat sekali ya. Yang menarik juga misalnya bagaimana rumah panggung ya, bahwa mereka sudah mengadaptasi bagaimana untuk tinggal di rawa atau di lahan gambut. Itu rumah kita kan rata-rata panggungnya tinggi-tinggi ya, tidak seperti mungkin di beberapa tempat di Jawa tidak terlalu tinggi panggungnya walaupun rumah panggung. Dan kalau kita itu sudah sangat tinggi sekali, dia sudah memprediksi kapan air sangat pasang, kapan juga turun. Nah, ini budaya yang salah satu cirinya selain kuliner juga dari rumah, dan tentunya masih banyak sekali ya.
Ya, kalau yang berkaitan dengan hal seperti dikatakan Pak Iqbal tadi sepertinya tidak ada. Cuma dari dulu kita sering kenali dengan kata-kata kalau misalnya ada kupu-kupu masuk rumah, kita sering kali dulu kupu-kupu masuk rumah berarti akan kedatangan tamu. Betul. Padahal sebenarnya ya kupu-kupu masuk rumah ya kalau memang dia cuma numpang mampir aja kan seperti kupu-kupu Mikalexis, Iptima itu biasa sering sekali kita jumpai di Israel karena memang host plant-nya banyak di gabut. Host plan-nya contohnya tanaman apa udah sebagai rumah Misalnya ilalang gelangan ya di kami gabut kan banyak sekali kan ini. iya itu. Kemudian yang rumputan mereka juga biasanya di rumputan. Ya berarti memang untuk kubu-kubu banyak lihat jenisnya banyak gitu. Wah makanya hal-halnya apa agak susah gitu. Ada beberapa genus kan. Nah, belum lagi yang warna coklat, yang warna hitam. Tapi untuk memperkenalkan si kupu-kupu ini kepada masyarakat awam supaya mengenal dan supaya tahu perbedaannya memang membutuhkan treatment khusus seperti itu. Apakah juga sungai-sungai cuma hanya di sungai-sungai Sumatera Selatan ya cuma di luas yang tertentu saja gitu berdekatan dengan gabut gitu adanya kan beda atau kayak gimana Pak? Langsung cukup pas cukup kurang pengetahuan juga di kami ini soal ikan gitu Pak. Ikan itu biasanya di sungai-sungai besar ya, dengan habitat masih bagus. Tetapi kalau di Gam biasanya saya bilang ikan itu pak ya, Komuter apa ada yang mirip ya? agak mirip ya, tapi dia lebih kecil lagi. Nah, yang menarik mungkin ikan belido tersebut ditanyakan apakah cuma ada di Sumsel. Iya itu. Memang ikan belido ini bahkan kalau di secara umum, secara peraturan ICN semacam ICN PPS itu, Iya. dia tidak termasuk jenis yang dilindungi. Jadi peraturan termasuk jenis yang termasuk dalam daftar ICN. Iya. Karena memang kita di Sumsel ikan belido itu mungkin sudah agak berkurang karena belum diambil untuk pepek atau Masuk. kuliner ya. Tapi daerah lain seperti saya pernah ke Kalimantan Barat itu masih relatif cukup banyak di sana. Oh jadi Sungai-sungai besar di Danau Sentarum segala macam itu masih banyak ikan tersebut sebenarnya. Jadi secara umum itu kenapa dia tidak masuk daftar ICN dan juga sampai saat ini rasanya ikan belido dijumpai beberapa yang menjual ikan belido ya. masih ada. Iya masyarakat di Tawang pun itu termasuk jenis yang dilindungi. Tapi menunjukkan bahwa populasinya Masih ada. Ya, ikan juga pastinya menjadi indikator bahwa suatu habitat masih alami, masih bagus ketika ikan itu masih banyak. Karena ketika ikan itu banyak, produktivitas dari sungai atau air tawar, habitat di situ pasti akan memberi dampak yang positif bagi masyarakat sebagai sumber protein, sebagai sumber ya mereka mencari makan, mencari sumber makan mereka ketika ikan banyak dan bahkan ikan-ikan yang banyak ini bisa dibawa produksi keluar. Misalnya untuk dijual sebagai ikan mentah dan juga sebagai ikan yang diasinkan ya, mulai dari ikan asin, ikan salai. Jadi pasti bukan hanya bagus untuk habitat alami masyarakat, tapi juga bagus untuk mata pencaharian mereka. Ini pasti di suatu tempat itu mengindikasikan bahwa jenis kupu-kupu di sana akan semakin banyak atau semakin banyaknya kupu-kupu di suatu tempat mengindikasikan bagusnya atau sehatnya suatu lingkungan. Yang kata lain tidak ada alien invasif misalnya seperti Karena tuh kalau di itu Pak, ikan itu ini kan kalau di itu kan tinggi juga Pak. Nah itu ada hubungannya juga dengan lahan garbut yang kan atau seperti apa perbedaan itu belido itu? Ikan belido atau ikan cina itu ya jenis yang sangat menarik ya karena dia terkenal dengan kuliner pempek yang sangat terkenal ya di zaman waktu itu ya sebelum sekarang ya karena sekarang sudah sangat sulit sekali mencari ikan belido ya atau ikan belido. Nah yang menarik sebenarnya ikan belido ini walaupun dia agak sulit ditemukan di Sumatera Selatan, tetapi secara umum di beberapa tempat dia masih populasinya masih cukup baik ya. Misalnya di Kalimantan Barat, Danau Sentarum, dan di Riau. Jadi sel jadi itu nih oleh benar kita. Nah itu, memang di Sumatera Selatan populasinya sudah sangat menurun karena ya mungkin kedekatan kuliner kita seperti pempek juga mungkin pindang ya. Tetapi di beberapa tempat dia masih populasinya masih relatif cukup bagus ya sehingga tidak masuk daftar merah IUCN. Nah, tetapi ada juga salah satu jenis kelompok dari ikan marga yang belido ini yaitu ya di Jawa memang sudah punah, jadi baru direparasikan punah, tetapi
mungkin masih ada tetapi perlu klarifikasi lagi. Nah, kalau di lahan gambut kita sendiri yang paling dekat dengan ikan bigodo yang kita kenal dengan nama ikan kutak ya, sedikit lebih kecil ikannya. Nah, tetapi ikan kutak ini kurang familiar seperti ikan belido kalau dibuat pempek. Oh iya. Jadi untuk kupu-kupu itu sendiri, kita mengenal ada dua, kupu-kupu siang dan kupu-kupu malam. Jadi untuk kupu-kupu siang itu dulu butterfly atau yang benar-benar kupu itu punya morfologi di mana sayapnya itu warna-warninya itu mencolok dan indah. Tapi kalau kupu-kupu malam menengah itu didominasi dengan warna sayap yang seperti kecoklatan, putih atau bahkan hitam. Lalu juga dari waktu aktif. Untuk kupu-kupu siang ya seperti kita tahu aktifnya pada siang hari dan berperan dalam proses penyerbukan. Tetapi kalau untuk kupu-kupu malam atau menengah ya aktifnya pada malam hari seperti itu. Jadi karena tadinya jangan kupu-kupu malam dan Iya. agak dibagi ya. Warna kupu-kupu malam itu adalah pengat gitu. Iya. Gitu. Ya, terus juga enggak ada di sekitar lahan gambut juga loh. Iya, enggak juga ada. Jadi kalau misalnya malam-malam kita buka tenda ini kita lahan gambut atau kita ke rumah warga, itu pasti ada kupu-kupu atau minat yang datang untuk mengikat langsung. Oh, berarti jadi sebenarnya upaya-upaya apa yang kemudian yang sudah dilakukan kemudian nanti pemerintah atau tidak ada lembaga non-government juga yang dilakukan atau pelestarian yang akan dilakukan dilakukan gitu. Tentunya mungkin kan ini belum belum Upaya-upaya dari pemerintah ya, mulai dari misalnya menetapkan tadi ikan brimlo sebagai destinasi yang dilindungi, sudah menetapkan upaya untuk melindungi sumber daya genetik di lahan gambut. Kemudian beberapa taman nasional itu ada yang memang lahan gambut ya, sekitar gambut ya, lahan gambut. Jadi ya pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, termasuk dengan ya beberapa jenis ikan-ikan tersebut dilindungi tadi. kalau dilindungi itu juga Ya, upaya. Kemudian kita lihat bahwa keseriusan pemerintah ada yang seperti tim restorasi gambut ya, itu ya juga sebagai keseriusan untuk bagaimana supaya organ gambut tersebut bisa dilindungi dan masyarakat di sekitarnya diperdayakan sehingga memiliki alternatif ekonomi yang baik. ya apa enggak pelestariannya atau upaya pelestariannya yang bisa dilakukan mungkin karena mungkin nggak kumpul-kumpul itu gitu tidak main cuma hati kan berbeda dengan itu ya itu seperti apa pelestarian Misi, kemudian ada juga pemerintah dan NGO. Yang pertama kita kasih menyusun database. Jadi untuk sayang dengan apa yang kita beli kita harus tahu dulu apa yang kita beli. Ya, harus tahu dulu kan. Jadi kita menyusun database mengenai keanekaragaman kupu-kupu yang ada, kan kemudian bisa kita kaji permasalahannya apa. Misalkan untuk suatu tempat permasalahannya adalah kurangnya tanaman benang, maka akan kita lakukan proses penanaman tanaman benang sehingga dapat meningkatkan populasi kupu-kupu gitu. Oke, upaya pelestariannya sudah tidak lepas dari peran masyarakat ya. Iya. Kalau sudah ngomongin pelestarian gitu Pak, sebenarnya sudah ada pesan mungkin Pak untuk ini kan kemungkinan sebagian kami ini ke anak-anak muda Gen atau ya anak muda zaman sekarang gitu mungkin ada pesan yang ingin disampaikan gitu untuk mengajak melestarikan budaya dan karya agama hayati di selatan gitu. Ya, karena wilayah terutama yang tinggal di perkotaan, jarang main ke luar Palembang, cuma sekali main ke luar Palembang, itu di kita banyak sekali lahan basah dan tentunya lahan-lahan gambut yang sangat menarik untuk dieksplorasi bagi anak muda tersebut ya. Ya, yang saya bilang tadi, kalau di kota-kota kita hanya mengenal ikan cupang yang montas saja, ya, yang warna-warni. Ya, sebenarnya ikan cupang kita itu ada banyak sekali warna-warna dan motif yang menarik. Saya tahu bahwa di kawasan kita di Lawan Kepayang itu ada namanya beta raja, salah satu jenis cupang yang endemik Sumatera. Beta raja dinamakan raja karena dia memiliki sirip yang panjang dan dia seperti raja begitu. Nah, itu sangat menarik ya. Nah, ini adalah salah satu ciri yang bisa dieksplorasi karena dia sangat endemik
selain mengenalkan betapa pentingnya nilai spesifik jamur pada masyarakat juga kepada anak muda, karena ya pernah kita baru-baru ini misalnya heboh dengan ikan cana ya, dan bilang saja ada 7, Polisius dan juga serpong, dan satu lagi yang agak sedikit lebih kecil. Nah, bisa menjadi sumber yang sangat menarik untuk perhatikan oleh adik-adik kaum muda. Jadi kita dari hobi jadi kelestarian. Iya. Kalau dari itu, kalau dari Mbak Ina mungkin boleh Iya. sambil Jadi kembali lagi ya untuk sayang dengan apa yang kita punya, kita harus kenal dulu. kenal dulu. Jadi benar, main-main dulu ke alam, jangan main ke mall, jangan main ke mall terus. Gitu kan. Jadi kita bisa kenal tuh. Sebenarnya kupu-kupu itu ada banyak sekali jenisnya, dan itu juga bisa dimanfaatkan untuk kerajinan tanah jika kita bisa mengelolanya dengan baik sehingga tetap lestari. Ada seribuan tahun. Iya, seperti di Taman Nasional Borobudur kan ya kan kerajinan tangan dari kupu-kupu. Hanya saja mungkin pemanfaatan itu harus diiringi dengan pelestarian sehingga populasinya tetap terjaga. Berarti teman-teman selain kita menjaga lingkungan gitu ya sambil main kan. Iya. Untuk kenal dulu, karena kita kenal dulu. Baik banget masih juga soal bicara soal yuk main-main kalau akan diambil. Teman-teman nggak cuma wilayah teman-teman tuh nggak cuma di kota gitu. Yuk main ke Indra ya. Mungkin teman-teman yang dari universitas yang ada di daerah udah sering mungkin teman-teman yang di kota mungkin boleh sih bermain. Lanjut saja ya Pak ya. Baru ini banget nih Iqbal. Iya, prodi biologi adalah salah satu prodi baru di tahun ini di Universitas Global Mandiri. Ya, kami ingin memberi semacam warna lain, walaupun selama ini sudah ada beberapa prodi biologi di Sumatera Selatan. Tantangan yang sangat menarik di masa depan bagi adik-adik untuk mencari pekerjaan dan untuk menyalurkan hobinya di bidang ilmu pengetahuan. Kan sebelum kita menutup juga kita menarik gitu. Kenapa Baik Mas sehingga bisa menjadi ekspertis di bidang ikan gitu. Itu kan nggak ujung-ujung apa yang ujung-ujung kita menjadi ekspertis di bidang kupu sehingga memilih itu sebagai bidangnya. Itu terakhir. Yang menarik Ya, apakah ada pengalaman menarik atau selama perjalanan menjadi peneliti juga Pak, ada pengalaman menarik. Sebenarnya salah satu pengalaman menarik ada yang di buku ini di catatan sembunyi berjuang konservasi. Ini diterbitkan oleh Society for Conservation Biology Indonesian Chapter tahun ini ya pada saat awal tahun ini kemarin. Nah, salah satu pengalaman saya di sini dipublikasi di sini, maksudnya dituliskan di sini. Itu kami waktu masih mahasiswa, bahkan setelah juga bekerja sendiri sekarang, kami itu nyangka ketiga istilahnya. Jadi ya ketika orang desa mencari pekerjaan ke kota, kami datang dari kota, dari universitas gitu. Istilahnya mencari ikan, kalau menguntui burung itu kan seperti tidak ada kerjaan. Apalagi kan burungnya tidak ditangkap, ikannya juga tidak ditangkap secara banyak kan, cuma untuk foto-foto terus dicatat gitu kan. Jadi di dalam masyarakat itu kan tidak jauh ya. Ini adalah sebuah ungkapan polos dari masyarakat tersebut yang memicu kami sebenarnya membuktikan bahwa sebenarnya kemampuan orang kita itu mendokumentasi itu tidak sebaik orang barat ya, karena bagi mereka budaya seperti mencatat, meneliti itu sudah sangat erat sekali ya, Jepang ya, dengan negara lain gitu. Tapi di kita ya budaya kan orang sini itu, jadi kita tidak ketinggalan kan. Padahal itu adalah bagaimana kita mendokumentasikan flora-fauna kita agar tetap lestari gitu. Dan lainnya ada pengalaman apa menarik gitu? Kalau untuk kupu-kupu sendiri kan dulu di dekat rumah itu sangat banyak kupu kan. Memang dari kecil memang sudah hobi untuk mengkoleksi atau melihat siklus hidup kupu-kupu. Jadi ada satu kesempatan di mana waktu itu kami ikut jambore kupu-kupu. Iya, di jambore kupu-kupu di Lampung. Kita dapat oleh-oleh dari Pak Martinus di Taman Kupu-kupu Taksi Sadar. Kita dikasih benih Aristolochia tagala. Jadi kita tanam, saya coba tanam kan,
Setelah tumbuh saya tidak ingat apa-apa waktu itu. Nah, tiba-tiba datang satu kupu-kupu bertelur di situ, dan ternyata itu kupu-kupu yang belum pernah saya lihat, Wah. belum pernah saya lihat ada di sekitar rumah. Jadi dengan adanya yang seperti itu menumbuhkan semangat baru buat saya. Berarti kan konservasi ini sebenarnya nggak cuma bisa kita lakukan di lapangan, nggak cuma bisa kita lakukan misalnya di habitat aslinya, tapi kita juga bisa menciptakan itu konservasi sendiri di rumah. Jadi itu pengalaman yang membuat saya lebih mencintai apa yang sekarang saya kerjakan seperti itu. Menarik sekali pengalamannya, terutama Mbak Ina dengan pengalaman langsung langsung baiklah dengan langsung di masyarakat ini dan dibilang nggak ada kerjaan nih, ngapain lo apa betul gitu ya, sampai saya tanya dulu nomor apa ya gitu kan, masuk terlalu kan kamu ngapain kamu perlu telepon gitu, iya sebenarnya udah enak hidup di pasir aja ini waktu itu. Nah, mungkin teman-teman itu apa podcast tentang sore hari ini gitu ya, banyak kali itu yang bisa diambil gitu, terutama untuk konservasi itu betul teman-teman, tidak hanya di habitatnya ataupun di lapangan gitu, tapi juga bisa kita menciptakan apa ekosistemnya itu di sekitar rumah gitu. Kita bisa mulai dari diri kita dulu kan, untuk kenal dulu baru nanti mencintai lingkungan gitu. Nah, teman-teman terima kasih sudah menonton podcast pada kali ini. Podcast Wiki Gabut bisa dilihat di YouTube ya pastinya gitu. Nah, sebelum saya tutup mungkin ada closing statement dari Mbak Ina atau Mbak Iman? Terima kasih kepada Wiji Gambut yang telah mengundang kami pada hari ini, dan kepada pendengar kami mohon maaf. Dan intinya teruslah berjuang untuk membuat wacana, membuat pemikiran agar kehidupan kita lestari dengan adanya Wiji Gambut. Harapan kita masyarakat lebih mengenal gambut dan juga lebih peduli terhadap kelestarian gambut tersebut, sehingga memberi dampak jangka panjang untuk kehidupan masyarakat kita sebagai hunian, menjadikan bumi sebagai hunian yang tetap nyaman dan lestari. Lintas generasi Wiki Gabut Sumatera Selatan. Oke, terima kasih.